Oke guys, selain kita mencangkul, kita juga ada beberapa tanaman yang sudah kita tanam guys, yaitu pohon pisang salah satunya. Jadi kalau mau belajar pohon pisang, mari kita tunjukkan juga guys. Ini yang pertama adalah pohon pisang, dan ini sudah, nah itu guys, sudah montong ya, berbuah. Kalau tidak salah ini gedang atau pohon emas guys, kalau tidak salah ya. Soalnya ini dulu saya menanamnya itu barengan, ada beberapa pohon pisang saya beli lalu saya tanam. Nah seperti ini. Nah bagaimana caranya kalau kita mau menanam pohon pisang? Jadi itu kan ibunya ya guys ya, yang besar itu yang sudah berbuah itu. Nah di sini kan ada anaknya. Kalian hitung guys, ada berapa? Kalau saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah ini baiknya sisakan 2 sampai 3 saja guys anaknya guys. Lalu itu diambil memakai biasanya kalau saya memakai linggis ya guys. Bahasanya apa linggis ini guys? Nah itu kalau bisa akarnya harus agak dalam ya guys, agar akarnya juga ikut, jadi nanti saat ditanam tidak mati guys. Karena ada beberapa yang akarnya tidak ikut itu mati ditanam guys. Nah itu, ini teorinya dulu ya guys. Sisakan pohon pisang atau anakan pohon pisang itu 2 sampai 3 cukup. Nah ini 5 atau bahkan 6, berarti ini over ya guys. Nanti akan saya beri juga bagaimana cara mengambil anakan itu atau tunas ya guys ya. Itu diambil sampai akarnya ikut, lalu kita contoh di sini kita cangkul, tidak perlu dalam-dalam, nanti akan langsung ditanam. Kalau bisa juga pas waktu hujan ya guys, itu cepat sekali. Nah teorinya seperti itu guys. Nanti prakteknya akan saya berikan videonya. Ini untuk selingan yang kita lakukan memacul itu ya guys. Jadi kalau full nanti memacul, kalian juga akan bosan lihatnya guys. Jadi kita akan berikan video-video selingan ya guys ya. Tapi nanti kegiatan memacul itu tidak ada yang kita skip. Jadi 3, 4 sampai 5 bulan itu harus ada selalu video ya guys ya. Ini pohon pisangnya seperti itu. Nah di sana juga ada pisang. Lah pertanyaannya, berapa bulan dari tanam sampai berbuah? Nah itu yang pertama, itu ini yang saya tanam ini sekitar 7 sampai 8 bulan. Atau bahkan juga ada yang 10 sampai setahun itu baru berbuah. Tapi ini sekitar 7 sampai 5 bulan, 7 sampai 8 bulan maaf, itu sudah berbuah. Dan ini dekat dengan sungai. Nah itu mempengaruhi juga guys. Tuh. Nah yang di sana kita juga menanam beberapa. Nah, seperti yang di sini. Nah, seharusnya yang baik itu seperti ini, guys. 1 ibu, 2 anakan, seperti itu, guys. Nah, yang di sana itu juga salah atau kita kurang perawatan. Seharusnya pohon pisang itu 1 ibu, anakannya atau tunasnya hanya 2 sampai 3, itu yang paling bagus. Kalau kelebihan itu juga tidak bagus ya guys. Nah ini juga kalau yang saya lihat ini juga seperti pisang emas ya guys ya.
Ini juga sudah berbuah nih. Kalian bisa lihat juga sudah berbuah. Nih, seharusnya ini ibunya kan. Ini ibunya, anakannya 2-3 cukup. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 ya guys ya. Nanti kita kurangi, kita tanam di sebelah-sebelahnya yang masih kosong guys, seperti itu. Nah, itu dulu saya tanam karena tidak ada yang menggarap ini guys, jadi banyak kesibukan waktu itu, jadi daripada saya kasih pisang saja, seperti itu. Nah, bagaimana perawatannya seperti tadi guys. Seharusnya ini saya di sini fokusnya tadi mau menyangkul, jadi tidak bawa arit ya guys ya. Seharusnya ini harus dibuang-buangi yang daun-daun yang sudah mati atau kuning itu guys, seperti itu. Nah, kalau di rumah saya juga menanam terong dan juga cabai, tapi itu baru tanam kemarin guys, itu di depan rumah. Jadi kalau kalian ada yang tidak punya lahan, nah itu bisa di depan rumah, itu bisa. Saya juga memakai polybag, bisa saja juga polybag atau hasil ember-ember bekas itu, atau juga hasil galon juga bisa guys, tergantung kita mau atau tidak guys, seperti itu. Ya, yang saya tanami di rumah itu di halaman ya, pastinya di halaman itu cabai, kurang lebih sekitar 30 sampai 40 cabai guys yang saya tanam di. Nah, yang saya mau di sana itu ya harusnya sekitar 70 sampai 100 bisa guys, tapi yaitu tadi saya ingin fokus ke di sini yang menyangkul ini dulu. Nah, enaknya itu kalau di depan rumah kan kita lihat sehari-hari guys, jadi nakni di rumah bisa. Kalau di sini kan nggak bisa, kita harus meluangkan waktu untuk agak melangkah ke sini ya, seperti itu. Jadi kalau di sini sudah ready, sudah kita tanami, sudah aman, ya kita geser ke halaman rumah, itu sangat enak sekali, seperti itu. Nah, ini untuk konsumsi juga bisa, seperti itu guys. Untuk dijual juga bisa. Nah, tergantung kita tanamnya untuk apa guys. Kalau saya jujur pribadi ya, kalau bisa dimakan sendiri, dikasihkan ke tetangga-tetangga, nah itu. Kalau bisa dijual juga kita jual, seperti itu guys. Kalau untuk fokus kita langsung hasil itu sangat sulit guys, makanya kita namai hasil sampingan ya guys ya, seperti itu. Sebenarnya saya juga menanam talas, tapi tidak apa namanya jadi guys, karena mati, kurang air guys. Nah, kalau di sini tuh kita harus punya diesel juga guys, dan saya juga kebetulan belum punya diesel. Itu enak banget, ambil air dari sini, kita pakai diesel lalu disalurkan ke tanaman kita. Tapi nanti insya Allah kalau sudah kita tanami kacang, kalau tidak ada hujan kita memakai diesel guys. Itu cantik sekali guys. Ya silahkan buat teman-teman yang punya waktu luang. Jadi di sini gini guys, jadi kalian itu bekerja lalu ada waktu luang dan punya lahan atau ingin menanam, silahkan guys. Karena menurut saya ke depan itu menanam itu sangat direkomendasikan ya guys. Walaupun
itu untuk dimakan sendiri atau bahkan dijual itu guys. Jadi kalau kita punya sayur, kita punya tanaman sendiri di rumah kan kita tidak membeli guys, kita masak sayuran sendiri. Nanti kita ke depan juga ada yang namanya tanam sayuran guys, itu di rumah tapi tidak di sini. Di sini full tanaman kacang tanah guys. Kalau di rumah nanti kita sebelkan juga sayuran-sayuran guys. Itu rencana ke depan saya tuh guys. Silahkan, mau kalian masih muda, sudah tua, bapak silahkan guys, mari kita bersama-sama untuk menanam sayuran di rumah atau menanam apapun di rumah, di ladang, kebun, silahkan. Soalnya pakai apa-apa bisa guys, itu tinggal kita mau tahu tidak ya guys. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.